Nah, komentar dari kawan lama saya di sana itu kami dah berkawan tuh dari zaman Gek Mari lagi ada anjak. Pokoknya dari 2009 waktu awal-awal kuliah di Jakarta saya dah berkawan dengan dia. Nah, aslinya orang Sempalai. Pun kawan-kawan pasti tahu pun yang ke Sebadang, ke rumah makan kita atau pondok makan kita. Nah, iya usahanya dia. Si Ajab kami sebutannya itu. Namanya aslinya Risvalda, nyanda iya. Nah, di komentarnya dia minta ceritakan ya hal-hal yang lucu, cerita lucu waktu dulu di Jakarta. Nah, jadi awal-awal kami waktu di Jakarta ya kan tinggalnya di asrama. Ya satu asrama yang ramai-ramai. Jadi kami ada beberapa orang yang orang Sambas ya. Nah, pundaan salah kami ya bertiga yang aslinya orang Sambas. Saya, si Risvalda ya atau si Ajab, satu lagi Supriyadi tapi kami manggilnya Mak Cup. Nah, Mak Cup. Suatu hari ya Mak Cup age jalan-jalan lah keluar dengan kawan-kawan yang lain. Terus aku dengan si Risvalda si Abo, pun ingat Abo yang kerap masuk, yang pek sekadau, yang kerap masuk di videoku. Kami bertiga kami isengek lah si Mak Sup, kami telepon. Aku yang nelpon jadi pura-pura nangis tuh nelpon. Masuk ya kan pakai suara nangis. Masuk, kita diusir dari kontrakan. Masuk gimana tuh masuk, kita diusir, disuruh keluar itu jua ya kan, pura-pura nangis kayak susahan lah. Masuk tuh dia panik soalnya di telepon siang si Ajab dia udah galik-galik betawa karuk-karuk parut. Penurang kan nih panik tolonglah selamatkan apeku ya kan. Iya dan harta maksudnya cuma dua kesang, bantal guling dengan magicom. Jadi ya diungkapkannya bikin kami ngakal betawa ya adalah Rul gimana itu Rul ya, aku masih di mana ya, aku lupa, aku masih jauh Rul gitu kan, tolonglah Rul selamatkan dia magicomku dengan bantal gulingku ya. Dia yang bikin kami ngakal betawa. Akhirnya ketahuan kami mula. Iya lucu sekali ya. Terus juga ada pengalaman. Jadi ceritanya kan kami tinggal satu kontrakan lagi, tapi udah di kontrakan yang berbeda, pindah di daerah Jatiwarna Senun. Malam-malam kan habis nyuci alas kasur ya, apa namanya, spray lah, alas spray. Terus bantal gulingnya kan masih botak. Jadi tengah malam saking iseng-isengnya aku ya cari aja lanjut tanganku gasang. Akhirnya ya kami gambar bantal gulingnya. Jadi ada matanya, jadi ada hidungnya, ada mulutnya. Nah pun dilihatnya seolah-olah bentuknya macam nak pocong. Akhirnya ternyata maksudnya marah, dia ngambek marah dengan kami. Dan madahkan dia nak balik kampung. Ngamasik barangnya lagi ada minggat atau kabur ke kontrakan atau kosan kawan kami yang lain. Pengalaman lucu satu lagi ketika awal-awal di Jakarta Sanak Sumenya masih ngomongkan maksud tuh. Jadi dulu kan awal-awalnya pokoknya di minggu-minggu pertama datang ke Jakarta ya kami kan disediakan asrama lah kampus. Lah kayak ada ibu asramanya namanya Ibu Lilis. Lah kayak pada suatu hari ya ternyata maksud tuh orangnya badannya besar, bongsor, yang paling tua lah di antara kami tua kan lah ya kan. Lah kayak gasang dia kesaluan yang nak balik tuh. Saluk dengan keluarga di kampung, dia mage kantor atau tempat ibu asrama. Dia nangis ternyata dengan ibu asrama, nguguk wasi kita nangis nguguk, tahu kan kita yang nangis yang sampai yang tersedak-sedak. Deh nangis lah kayak ibu asrama ya kan, jadi bingung kan, heran ngapain tuh orang ya kan tang nangis. Oke. Iya Sup, kenapa Sup? Katanya pengen pulang kampung Bu. Kan? Kenapa pengen pulang kampung? Kangen dengan bahasa Indonesia yang logatnya logat Sambas, khas Sambas. Lah Kak Ye ditanya lah sama ibu kos, emang kampung Supri di mana? Kan? Terus dia jawab, mau pulang ke Indon Bu katanya. Nah iyalah gali ibu kos lagi, ibu asrama kami namakan. Memangnya sekarang kamu di mana Supri? Katanya ini di Indonesia juga. Ibu kos nyeritakannya, ibu kos lagi ibu asrama nyeritakannya ke kami pun sambil ngakal betawa. Jadi Supri ya dia merasa mungkin karena di kita kan ya
di Sambas, di Jawa terutama banyak orang yang merantaunya ke Malaysia. Nah jadi dia merasa ke Jakarta tuh seolah-olah agak di Malaysia, makanya dia madahkan nak balik, nak pulang kampungnya ke Indon katanya. Yalah cerita yang gali-gali kami banyak agak cerita lucu, tapi yang saya ingat yang paling gali lah ibarat kata yang gaya, ndak betul ndak tambahkan lagi Jeb, pun kau masih ingat cerita-cerita lucu kita gitu dulu. Oh mumpung ingat satu lagi, jadi pas awal-awal kami kan ke Jakarta diantarkan orang tua. Nah lah kayaknya main lah ke Tanah Abang berserta rombongan orang tua kan, serombongan kami ngomong, ya udah kami ngomong pakai bahasa sama segala macam. Nah saking sapoknya kami, jadi salah satu orang tua kami ya nak kancing ceritanya, nak pergi ke toilet. Nah kan besar Tanah Abang ya, kepayahan lah yang cari toiletnya di mana. Tanya punya betanya tuh gasang patung, orang jualan kan jualan baju ya kan, banyak patung-patung bagus di baju di bari rambut palsu di kerudungnya ya. Dia tuh betanya ke patung. Bu-bunya di mana WC di situ aja ya, pakai bahasa Indonesia. Tang lamanya. Tolong tang lamanya daan di sauteeng lah ibu itu, sombonginnya ibu itu daan ngerti ke pakai bahasa akunya, sampai ditariknya bajunya bu tandaan nyotek saya, tandaan ngalih-ngalih juanya sekali dipantau bajunya ya patung. Yang ditanya ya Allah nggak lihat kan, jadi mungkin daan lucu buat kawan-kawan yang daan ngalami, tapi buat saya ya cerita lucu. Terus ada satu lagi kawan saya pun ingat namanya Mutia Janiarti. Nah ya kawan set kantalnya pokoknya pun ke mall ya dah kisah bereretan tentolen. Rul ke mall dah, Mutia ke mall dah ya, selalu lah rajin kami ke mall. Laki pernah satu kali nonton ceritanya ke panggung, ke bioskop. Nah laki dia kan bawa kawannya, jadi kawannya itu jauh dari kami. Lakinya, aduh kemana dia itu, kenining kenining lah kayaknya kawan saya dia juga ke Tanah Abang ceritanya kan, nih belanja lah baju segala macam. Dah cepet sedikit dah nya kita kan dia nak cari makanannya di sini. Tunggu sebentar dulu nya ya, kan karo masih bahasa Indonesia nya kami gitu ya. Tunggu sebentar dulu nya, aku nunggu sungsungannya nya. Nah ajalah kami bikin gali-gali betawa ya. Lah kayak dari kawan-kawan semuanya ada kayak pengalaman lucu mungkin yang bisa di-sharing ke saya. Bukan cuma saya tuh yang sharing pengalaman lucunya, pasti kawan-kawan pun punya banyak pengalaman lucu juga. Bye bye.